Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan menaikkan puji-pujian kita akan menyembah Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bersama dengan orang kudus lainnya, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sujud di altarnya. Mari kita menaikkan syukur kita, menaikkan ucapan syukur kita. Kalau Allah masih berkenan, kalau kita masih memiliki anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawari terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku dari hatiku dan terjadi saat di altarnya. Hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Setiap hanya yang beriku dan bebaskanku dari hidupku
Sesuatu kan terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu kan terjadi, sesuatu kan terjadi, sesuatu kan terjadi saat datang di atasnya. Mari kita berdoa kepada Yesus, Allah yang memiliki hidup kami, Allah yang terus menuntun kami, Allah yang terus memberikan nafas yang baru kepada kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama ya Bapa, memuji, menyembah. Meskipun kami tidak dalam satu ruangan bersama ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan dan kami percaya Engkau hadir ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami Bapa. Kiranya dalam setiap kesibukan kami, dalam setiap aktivitas kami, Engkau hadir ya Bapa. Dan kami ya Bapa mau tunduk taat kepadamu ya Tuhan, Allah yang memiliki hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami. Sementara ya Bapa, kami mau terus memuji, kami terus mau menyembah, dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah yang hidup membantu kami Tuhan, untuk kami terus fokus, kami terus belajar ya Bapa akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari nyatakan bersama kalau Dialah satu-satunya hidup kita dalam kerajaan Allah. Lalu nyatakan dengan suara yang bersukacita, hati yang gembira. Dengan syukur kita Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu berjalan. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidup dan semua. Bukan Yesus, anugerah-Mu wahyu, hidup dan semua. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu berjalan. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidup akan sama. Bukan semua, bukan Yesus, anugerah-Mu wahyu, hidup akan sama.
tahu semua aku bukan Yesus. Anugerah ilahiku, hidupku takkan sambang. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari jemaat. Kiranya ini memberkati kita semua. Ombak yang menderu dengan keras, berat jiwaku tak senang. Tapi terus seperti yang saling melepas, ku masuklah bandir yang tenang. Kulabukan sal, ialah saliban, berikan jiwaku teduh, hidupku pun aman. Beri pujian. Di depan salibnya, tetap ku dengar firman-Mu. Angin roh yang lembut hembus namanya. Masuklah bandir Tuhan. Kulabukan sal, ialah saliban, di banjir perhentian. Jiwaku teduh, hidupku pun aman. Tuhanku, ku beri pujian. Kulabukan sal, ialah saliban, di banjir perhentian. Jiwaku teduh, hidupku pun aman. Tuhanku, ku beri pujian. Tuhanku, ku beri pujian. Kita sudah mendengarkan pujian dari jemaat, kiranya itu memberkati kita semua. Mari bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Tri Mareno. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Adapun pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua kita berdoa untuk aparat keamanan. Yang ketiga kita berdoa untuk gugus tugas COVID-19. Yang keempat kita
berdoa untuk perekonomian nasional. Yang kelima, kita berdoa untuk pelonggaran PSBB agar para gereja-gereja bisa mempersiapkan diri. Yang enam, kita berdoa untuk kesehatan dan perekonomian jemaat GKII Cengkareng. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Tuhan memanjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, jemaat Tuhan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa kami sedang berduka, yaitu sudah dilanda wabah COVID-19 Tuhan. Kiranya dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, Kau nyatakan kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya pemimpin-pemimpin kami dapat mengambil keputusan dan hikmat akal budi sesuai kehendak serta rencana-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Bapak Mahfud Amin, dan para kabinet dan jajaran sampai ke bawah, Tuhan kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Biar Tuhan beri hikmat akal budi, kemampuan, kesanggupan untuk segera menuntaskan sakit penyakit ini Tuhan, supaya wabah ini tidak berada lagi di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, supaya di dalam menjalankan tugas tidak ada hambatan suatu apapun, namun campur tangan Tuhan di dalamnya akan mempermudah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk aparat keamanan Tuhan Yesus. Berkati aparat keamanan yang ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengamankan bangsa kami dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Berkati aparat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gugus tugas yang telah terbentuk di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, gugus tugas ini yang akan bekerja memberantas tuntas virus corona ini Tuhan Yesus. Beri kekuatan Tuhan Yesus. Berkati para medis, para dokter, para suster dan relawan dan lain sebagainya Tuhan yang berhubungan dengan virus corona ini. Mampukan mereka Tuhan, beri kekuatan Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit menular ini Tuhan, supaya mereka dapat merawat pasien-pasien yang ada di depannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya virus ini tidak menjalar kemana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan yang saat ini lagi terpuruk Tuhan. Kiranya dengan kasih dan anugerah-Mu dan damai sejahtera-Mu serta kasih karunia-Mu, Kau pulihkan perekonomian bangsa kami, sehingga bangsa kami mampu bangkit untuk kembali lagi berkarya dan bekerja, supaya perekonomian ini bisa berjalan dan tidak banyak lagi Tuhan karyawan-karyawan yang menganggur dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan beri lapangan pekerjaan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk pelonggaran PSBB yang kedua ini Tuhan. Kiranya dengan kelonggaran ini Tuhan, kami dapat beraktivitas kembali, terutama di dalam peribadatan Tuhan. Kami dapat menjalankan ibadah dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Semoga ini virus ini cepat berlalu dan kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus. Berkati Tuhan para jemaat-jemaat yang ada di seluruh Indonesia ini, terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu ini Tuhan. Kiranya dengan kabar baik ini Tuhan, nama-Mu saja yang diagungkan serta dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan.
Jadikan gerejamu jadi sarana alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk kesehatan serta perekonomian jemaat-Mu di GKII Pilipi Cengkareng ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang menjalankan ibadah online Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kiranya ini tidak menjadi penghalang untuk memuji serta memuliakan nama-Mu, tidak akan menjadi penghalang untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati mereka dimanapun berada, bahkan yang di luar negeri sekalipun Tuhan Yesus, di luar kota, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang sesuai dengan keahlian serta kerinduan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan Yesus, yaitu Ibu Sudina. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, biar jamahan serta urapan Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Kami yakin dan percaya bahwa derita yang Kau tanggung di kayu salib, itulah penyakit kami yang Tuhan tanggung. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk opungnya Uli Manurung Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, biar Tuhan yang menjamah serta mengangkat sakit penyakitnya. Tuhan berkati obat-obat yang mereka minum dan makanan yang mereka makan. Kiranya itu semua akan menjadi sarana kesembuhan untuk opungnya Uli ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk yang lain Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang akan menjamah dan akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk pendengar yang menonton YouTube ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati apapun pergumulannya, apapun yang menjadi masalahnya saat ini, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah kunci setiap jawaban doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita belajar, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini ditaburkan, mengoreksi hidup kita, memotivasi hidup kita, mampu menguatkan dan menumbuhkan, meneguhkan iman kita. Dia terlalu indah, Dia sungguh indah. Mari naikkan syukur kita, pujian kita, sebelum kita belajar kepada Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Manakah aku dapat pergi menjauhimu yang suci, kau sahabat, dan kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguhnya, dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah, yang pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan waktu ini kepada hambanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah menyertai kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama pada hari ini, yang walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin percaya bahwa anugerah kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng Jakarta. Biarlah Tuhan akan menolong melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu pakai dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan pada hari ini dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, doa Nabi Habakuk. Dan saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, jemaat boleh mengiringi pembacaan melalui slide yang sudah disiapkan. Doa Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui bagian firman Tuhan, pembacaan kita pada hari ini, yang menjadi pokok renungan kita adalah kuat di dalam Tuhan.
Dari ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pahami tentang kuat? Tentu kata kuat ini tidak asing di telinga kita dan kita memahaminya. Tapi saya perhatikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian arti daripada kata kuat ini. Kata kuat ini artinya banyak tenaganya. Pertama, yang kedua adalah dia tahan. Dan yang ketiga, tidak mudah goyah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan arti kata kuat ini dari bagian yang ketiga ini adalah tidak mudah goyah. Tidak mudah terpengaruh. Teguh. Imannya teguh, pendiriannya teguh, kemauannya kuat. Dan tidak mudah terpengaruh. Nah, dari bagian pengertian ini, saya ingin membawa kita belajar tentang kuat di dalam Tuhan ini artinya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah iman kita, dan pendirian kita tetap kuat. Oleh karena Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena dalam Tuhan ada kepastian. Kita harus kuat di dalam Tuhan karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Kepastian apa yang ada di dalam Tuhan? Dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini 3 kata yang sangat menarik bagi kita, sebagai dasar bagi kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Kepastian apa yang kita temukan di dalam Tuhan? Kepastian jalan. Kepastian kebenaran. Kepastian hidup. Di dunia ini sering kita menemukan jalan buntu karena kita menghadapi persoalan dan masalah. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada hari ini ada kepastian. Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Mungkin kebenaran kita susah temukan saat ini. Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran." Banyak orang khawatir tentang hidupnya, masa depannya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, "Akulah kehidupan." Itulah sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk hidup dalam zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan. Akibat penindasan yang dialami, maka dijelaskan bahwa kehidupan mereka semakin sulit dan semakin sulit. Semakin sulitnya kenapa? Karena perekonomiannya mulai terganggu. Perekonomian apa yang terganggu kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan? Dikatakan ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi mereka untuk hidup mereka, dikatakan tidak menghasilkan. Ternak yang menjadi harapan mereka terhalau dari kurungan. Sedangkan hidup mereka terus berjalan dan terus berjalan. Kebutuhan mereka terus harus dipenuhi. Tetapi karena penindasan yang mereka alami, penindasan yang mereka hadapi, membuat perekonomian mereka sedang terganggu. Saya bisa membayangkan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Akibat pandemi COVID-19 yang kita alami bukan hanya Indonesia dan dunia, banyak sisi-sisi yang lumpuh. Banyak orang yang dirumahkan tidak bisa bekerja. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi. Tapi perekonomian kita sudah lumpuh.
dan kehidupan kita terus berjalan dan terus berjalan. Sangat sulit bagi kita. Dan saya bisa bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk dalam perjalanan hidupnya. Dia harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus belajar dari Habakuk. Dalam kondisi seperti ini, apa yang membuat Habakuk itu tetap kuat di masa-masa yang sukar? Kita perhatikan pada ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya garis bawahi kalimat ini, dikatakan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa yang menjadi rahasia untuk mendapatkan kekuatan di masa-masa sulit? Yang pertama adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa arti bersorak-sorak? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, bersorak-sorak artinya berteriak dengan suatu sukacita karena ada sukacita di dalam hatinya. Bagaikan kita menonton pertandingan sepak bola dan jagoan kita memasukkan gol, lalu kita melompat berteriak bersukacita karena apa? Jagoan kita menjadi menang. Ini yang dikatakan dengan bersorak-sorak. Habakuk dalam menghadapi persoalan masalah, perekonomian terganggu, tetapi hal itu tidak mengurangi sukacitanya di dalam Tuhan, sehingga dia mengatakan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko, pada hari ke-7 mereka bersorak-sorak. Saat mereka bersorak-sorak, apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang begitu kokoh dirobohkan. Karena ada sorak-sorak dan puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Tembok sebesar kota Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa puji-pujian dan sorak-sorai yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Dengan demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin persoalan kita bagaikan tembok Yeriko yang begitu kuat dan kita tidak bisa keluar dari persoalan masalah yang ada. Tetapi saat kita menaikkan sorak-sorak kita, sukacita kita kepada Tuhan, maka persoalan kita akan dihancurkan oleh kuasa puji-pujian. Dalam Efesus pasal 5 ayat 19 juga dijelaskan. Dan berkata-kata dengan seorang kepada yang lain. Dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dijelaskan sini bersorak-sorak di dalam Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan asal-asalan. Tetapi sukacita kita itu, sorak-sorak kita itu adalah dari dalam hati kita yang paling dalam. Dengan demikian, persoalan kita dapat dihancurkan oleh kuasa puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Raja Daud. Ia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud mengajak jiwanya untuk bersorak-sorak kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang kita alami saat ini, kita belajar dari Nabi Habakuk. Habakuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersorak-sorak di dalam Tuhan saat kita menghadapi persoalan masalah? Karena kita yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kepastian, ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Ini yang dilakukan oleh Habakuk, bahwa dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Berikut apa rahasia mendapatkan kekuatan di masa sukar ini? Masih dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya garis bawahi kalimat ini adalah beria-ria di dalam Allah. Rahasia untuk mendapatkan kekuatan di masa sukar ini adalah kedua, kita harus beria-ria di dalam Allah. Apa arti kata beria-ria? Beria-ria di sini adalah bersuka-suka dan bersenang-senang dan bergembira. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan, sakit, penyakit, masa depan jangan sampai merebut sukacita kita. Jangan sampai merebut kesenangan kita di dalam Tuhan. Memang tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi apabila kita meminta kepada Tuhan, maka kita akan belajar untuk bersenang-senang dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena dalam sukacita, kegembiraan yang kita naikkan, ada kuasa dan ada kekuatan baru. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 dijelaskan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Perhatikan kalimat ini adalah hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati yang gembira membuat muka kita berseri. Memang kalau kita melihat wajah orang yang berseri-seri, tentu kita akan mengatakan bahwa orang ini lagi senang. Tentu ada sesuatu yang kita tahu, yang kita mau temukan di dalam hatinya, apa yang membuat dia berseri-seri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berharap, berserah kepada Tuhan, belajar untuk bersukacita dan beria-ria, tentu ada sukacita dalam hidup kita. Kalimat berikutnya dikatakan kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau kita mengawali hari-hari kita dengan patah semangat, dengan tidak ada kegembiraan, maka sepanjang hari yang kita lewati begitu melelahkan bagi kita. Karena kita mengawalinya dengan patah semangat. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita bangun pagi mengawali hari kita, kita katakan, aku pasti bisa, bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa. Maka akan ada kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, awalilah segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan semangat yang daripada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak ada persoalan. Bukan berarti kita tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beria-ria itu bukan karena kita kaya. Kita beria-ria itu bukan karena kita berhasil, kita beria-ria itu bukan karena kita hebat, tetapi kita beria-ria itu karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa dan dahsyatnya. Bersukacita karena Tuhan. Amsal 17 ayat 22 juga dijelaskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Masih ada semangat? Puji Tuhan. Tentu sampai saat ini kita masih semangat. Oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan dan ada kepastian di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata, aduh Pak Pendeta sudah capek. Melewati masa pandemi ini tidak tahu kapan. Habisnya, kapan berlalunya dan begitu lama. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita tahu, di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita, terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kita tetap beria-ria di dalam Tuhan, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 68 ayat 4 dikatakan, tetapi orang-orang yang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira
dan bersukacita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hati yang bersukacita, di dalam hati yang beria-ria, dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru. Bersukacitalah, beria-rialah oleh karena Tuhan. Yang terakhir, apa yang menjadi rahasia untuk mendapat kekuatan di masa-masa sulit atau masa-masa sukar? Pada ayat yang ke-19, baca bersama-sama dengan saya. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Saya garis bawahi kalimat ini, bahwa Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Rahasia untuk mendapat kekuatan di masa sukar ini adalah berharap kepada Tuhan. Apa rahasia kekuatan Habakuk ini? Sangat jelas kalau kita perhatikan di sini, Habakuk mengatakan Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Habakuk berharap kepada Tuhan. Daud juga berkata dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7a mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tempat pengharapan kita, tempat tumpuan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tempatkanlah harapan kita kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi dan masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan manusia, kemampuan manusia terbatas. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berharaplah kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersorak-soraklah di dalam Tuhan, beria-rialah di dalam Tuhan, dan berharaplah kepada Tuhan. Maka kita akan mendapat kekuatan baru di masa-masa sulit yang kita hadapi. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Yesaya menjelaskan itu dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Dia mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, aku tidak akan menghanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita melewati masa-masa sulit. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dari ayat pembacaan kita dari 19 bagian B mengatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaki rusa kecil. Tetapi sangat kuat berjejak di bukit-bukit yang terjal. Tidak jatuh. Tuhan juga mengatakan demikian, bahwa ia membuat kakiku seperti kaki rusa, berjejak di atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Daud juga berkata demikian, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia untuk mendapatkan kekuatan di masa-masa sulit ini adalah bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Beria-rialah di dalam Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Terpujilah Tuhan Allah kami, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan saat kami menghadapi masa-masa sulit ini. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Hamba berdoa, mungkin ada hal-hal yang membuat kami menjadi lemah. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keuangan, masalah keluarga. Kami yakin dan percaya apabila kami belajar untuk bersorak-sorak, apabila kami belajar untuk beria-ria di dalam Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan kami kuat, dan di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan ada jawaban dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik yang kita punya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara 75701928854 Bank BCA atas nama Yesi. Kita akan menaikkan pujian. Allah, sumber kuatku. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama ya Tuhan. Dari awal hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami telah memberikan persembahan. Kiranya Bapa persembahan ini membantu pembangunan gereja ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kami memberikan dengan sukacita apa yang telah kami berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku,
berganti selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup. Doa berkat akan dibawakan oleh hambanya. Saya persilakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi doksologi, surga dan bumi pujilah. Jemaat, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.